warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Sahabat kibar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mendekatlah kalian ke mimbar." Kami pun mendekat. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menaiki tangga pertama, beliau SAW berkata, "Amin." Lalu ketika menaiki tangga kedua, beliau SAW juga berkata, "Amin." Dan ketika menaiki tangga ketiga, beliau SAW juga berkata, "Amin." Maka ketika selesai khutbah, kami berkata, "Ya Rasulullah, sungguh hari ini kami telah mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar." Ketika baginda Nabi SAW naik mimbar, beliau SAW bersabda, "Sesungguhnya Jibril telah menampakkan diri kepadaku, lalu dia berkata, ketika aku menaiki di tangga mimbar pertama, 'Celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan, namun ia tidak diampuni.' Maka aku berkata, 'Amin.' Kemudian ketika aku menaiki tangga kedua, dia berkata, 'Celakalah orang yang mendengar namamu disebut, namun ia tidak bersalawat kepadamu.' Maka aku berkata, 'Amin.' Selanjutnya ketika aku menaiki tangga ketiga, ia berkata, 'Celakalah orang yang menjumpai kedua ibu bapaknya, atau salah satu dari keduanya yang telah tua, namun mereka, orang tuanya, tidak dapat memasukkannya ke dalam surga.' Aku berkata, 'Amin.'" Hadis riwayat Hakim. Ini termaktub dalam kitab At-Targhib. Di dalam hadis ini, malaikat Jibril alaihissalam telah mendoakan keburukan bagi 3 perkara, dan baginda Rasulullah SAW mengamini ketiga doa tersebut. Malaikat Jibril alaihissalam sebagai malaikat yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala telah mendoakan keburukan dan beliau SAW mengamininya. Maka bagaimanapun kerasnya doa tersebut, Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkannya. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan tersebut dan terselamat dari doa-doa tersebut. Kalau tidak, kehancuran tidak diragukan lagi. Dalam kitab Durrul Mansur disebutkan bahwa malaikat Jibril alaihissalam, maka Jibril alaihissalam sendiri yang berkata kepada baginda Rasulullah SAW, "Ucapkanlah amin." Maka beliau mengamininya. Dari sini dapat kita ketahui dengan jelas betapa pentingnya doa tersebut. Orang pertama yang mendapat celaan adalah orang yang melewati bulan Ramadan yang penuh berkah, namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ia menghabiskan hari-harinya dengan perbuatan dosa dan kelalaian sehingga tidak memperoleh maghfirah. Di bulan Ramadan, ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tercurah seperti hujan. Namun, jika kita menghabiskan bulan ini dengan perbuatan buruk, maka dapat menyebabkan kita terhalang dari rahmat ilahi. Jika tidak memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa taala pada bulan ini, lalu kapan lagi kita akan mendapatkannya? Dan apa yang patut diherankan dengan kebinasaannya? Cara mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah setelah menunaikan tugas bulan Ramadan, yaitu puasa dan tarawih, hendaklah kita memperbanyak istighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua yang mendapat celaan adalah orang yang apabila mendengar nama baginda Rasulullah SAW diucapkan, dia tidak bersolawat untuk beliau SAW. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini, sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa bersolawat ketika mendengar nama baginda Muhammad SAW disebutkan itu adalah wajib hukumnya. Selain hadis di atas, masih banyak hadis lainnya yang menyebutkan ancaman atas kelalaian ini. Sebagian hadis menyebutkan bahwa orang yang demikian itu termasuk orang yang kikir dan celaka. Mereka digolongkan sebagai orang yang keras hatinya dan lupa jalan menuju surga, sehingga masuk neraka jahanam. Nauzubillah. Juga diriwayatkan bahwa ia orang yang buruk agamanya dan tidak akan dapat melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Para ulama
muhaqqiqin telah mentakwili riwayat seperti ini atau memberikan hukum yang lebih ringan. Namun siapa yang dapat mengingkarinya? Berdasarkan sabda baginda Nabi SAW yang demikian keras mengemukakan ancaman bagi yang tidak membaca sholawat, ancaman itu sulit untuk ditanggungnya. Hal itu karena kebaikan baginda Rasulullah SAW demikian besar terhadap umat ini, sehingga tulisan-tulisan ataupun ceramah-ceramah itu tidak bisa menggambarkannya. Banyak sekali hak baginda Rasulullah SAW yang tidak ditunaikan, yang tidak mampu ditunaikan oleh umatnya. Sehingga orang yang tidak bersolawat ketika mendengar namanya saja, ini berhak mendapatkan peringatan dan ancaman. Sangat besar keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Sehingga barang siapa yang terhalang untuk bersolawat adalah nasib buruk baginya. Keutamaan apalagi yang lebih besar dari bersolawat? Sebuah hadis menyebutkan bahwa barang siapa bersolawat 1 kali untuk baginda Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan 10 rahmat kepadanya. Dan para malaikat akan mendoakannya. Dosa-dosanya akan diampuni, derajatnya akan dinaikkan. Mendapatkan pahala laksana gunung Uhud, dan dia wajib menerima syafaat pada hari kiamat. Masih banyak balasan lain yang telah dijanjikan, seperti mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terbebas dari murka Allah Subhanahu wa taala, selamat dari ketakutan pada hari kiamat, dapat melihat tempatnya di surga sebelum kematiannya. Selain itu masih banyak janji-janji lainnya yang berhubungan dengan keutamaan khusus bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan solawat yang lain adalah orang yang membacanya akan diselamatkan dari kesempitan hidup dan kefakiran. Dia akan memperoleh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dia juga akan memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Hatinya akan dibersihkan dari sifat munafik dan karat-karatnya. Dia akan dicintai oleh orang lain. Dan masih banyak hadis lain yang menerangkan keutamaan bersolawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ahli fikih mengatakan bahwa bersolawat kepada baginda Nabi SAW adalah fardu, paling tidak sekali seumur hidup. Ini merupakan kesepakatan seluruh ulama. Sedangkan yang diperselisihkan adalah apakah menjadi kewajiban bagi seseorang untuk bersolawat setiap mendengar baginda Nabi SAW disebut atau tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa wajib bersolawat setiap kali nama beliau SAW disebut. Ulama lainnya berpendapat ini mustahab. Orang yang ketiga yang mendapat celaan dari hadis di awal tadi adalah orang yang dalam hidupnya tidak dapat berkhidmat, melayani kepada orang tuanya atau salah seorang di antara keduanya dengan baik. Apalagi ketika mereka telah tua. Sehingga orang seperti ini tidak akan mendapatkan surga. Banyak hadis yang meriwayatkan tentang hak-hak orang tua. Para ulama mengatakan bahwa mematuhi perintah kedua orang tua dalam hal mubah adalah wajib hukumnya. Jangan berbuat tidak sopan terhadap orang tua dan jangan mendatangi orang tua dengan sombong. Sekalipun orang tua kita berbeda keyakinan dengan kita. Jangan meninggikan suara melebihi suara mereka. Jangan memanggil mereka hanya dengan namanya. Jangan mendahului mereka dalam kegiatan apapun. Jika harus mengingatkan orang tua pada kebaikan dan melarang dari kemungkaran, hendaklah dilakukan dengan cara yang sangat halus. Tetaplah menjaga hubungan baik dengan orang tua jika ajakan kita ditolak. Berdoalah selalu kepada Allah untuk memohon hidayah bagi mereka. Ringkasnya, pada setiap urusan muliakanlah dan hormatilah orang tua kita. Sebuah hadis menyatakan, pintu terbaik untuk memasuki surga adalah ayah. Jika kamu menginginkannya, peliharalah ia atau sia-siakanlah ia. Seorang sahabat radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi SAW, apakah hak-hak kedua orang tua? Beliau SAW menjawab, mereka surgamu atau nerakamu. Ridho mereka akan membawamu ke surga dan kemurkaan mereka membawamu ke neraka. Sebuah hadis meriwayatkan seorang anak soleh yang memandang kedua orang tuanya dengan rasa cinta dan kasih sayang, maka pahalanya sama seperti haji yang makbul. Hadis lain menyatakan selain dosa syirik kepada Allah, Allah mengampuni semua dosa-dosa yang dikehendakinya. Namun dia akan menurunkan azab sebagai balasan karena durhaka kepada orang tua di dunia ini sebelum dia mati. Seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin berjihad." Sabda beliau SAW, "Apakah ibumu masih hidup?" Ia pun menjawab, "Iya."
Sabda beliau SAW, berbaktilah kepada ibumu karena surgamu ada di bawah telapak kaki ibumu. Hadis lainnya menyebutkan ridho Allah bergantung pada ridho ayah. Murka Allah bergantung pada murka ayah. Masih banyak hadis lain tentang dorongan dan keutamaan berbakti kepada orang tua. Jika ada seseorang yang karena kelalaiannya berbuat salah dalam masalah ini, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal, maka dalam syariat yang suci ini masih ada jalan keluarnya. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa barang siapa yang kedua orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan dia durhaka kepada mereka, maka dengan memperbanyak doa dan istighfar untuk orang tuanya, dia akan digolongkan sebagai anak yang taat. Hadis lain menyatakan amalan seseorang yang paling baik setelah kematian ayahnya adalah berbuat baik kepada teman-teman ayahnya. Demikian sahabat kibar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi beberapa nasihat ya dari baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan juga bisa menyebarkan ya kepada rekan-rekan kita, keluarga kita, anak kita ya, dan pada siapa saja, karena kewajiban setiap muslim adalah mempelajari agama, mengamalkan agama dan menyebarkannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.